Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami di Marula Channel. Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu, panjang umur, dan diberikan rezeki yang banyak sampai 7 turunan. Amin ya rabbal alamin. Dan seperti biasa kami akan memberikan informasi-informasi terbaru, terdahsyat, dan terpercaya dari dunia perpolitikan yang sedang terjadi, yang sedang panas-panasnya saat ini. Guys, ada sudah tahu belum kalau waktu Pak Anies Baswedan menjadi gubernur, waktu proses Formula E dibikin, itu waktu pengaspalan tidak ada satupun orang yang mau menjual aspalnya kepada Pak Anies. Kenapa? Kita semua tidak tahu ya. Bahkan dalam penjelasannya itu mereka takut kalau menjual aspalnya kepada Pak Anies. Tidak tahu kenapa, apa yang mereka takutkan. Nah, sementara itu isak tangis warga Jakarta ketika Anies tinggalkan jabatan gubernur. Nah, kenapa bisa begitu? Seperti apa videonya? Mari kita saksikan. Let's go. Formula E tiba-tiba tak ada yang menjual aspal. Diblok sama semua penjual aspal itu tidak mau menjual aspalnya. Ini coba gimana? Kita mau beli loh, bukan minta sumbangan. Kita ini mau beli tapi bukan minta sumbangan, itu tidak mau menjual. Dan semuanya juga bilang minta maaf sekali, kami nggak berani jual. Nggak bisa jual. Nah, apa itu bukan aspal polos, aspal yang sudah dicampur. Panjenengan sedaya pasti tahu apa semen yang dicampuran kalau untuk cor-coran itu kan sudah dicampur semen, pasir, batu. Nah, ini aspal yang sudah dicampur begitu, itu tidak mau dijual. Jadi insinyur-insinyur yang mau mengerjakan itu harus membuat sendiri. Dari aspal curahnya yang lengket itu, cari pasirnya, cari lemnya, cari batu kerikilnya, semua cari sendiri-sendiri, terus diaduk sendiri untuk jadi aspal untuk dipasang. Iya betul. Lah itu beli lemnya aja harus ke Jerman, karena ada spesifikasinya khusus. Karena ini aspal untuk balapan mobil, bukan aspal untuk di jalan-jalan biasa. Iya. Mencari lalu tidak punya molen untuk ngaduk aspal, yang punya itu molen untuk ngaduk semen. Nggak punya molen untuk ngaduk aspal. Dicarikan semua, waktunya mepet, hitungan kita tidak mungkin nyanda untuk membangun seluas itu, sepanjang itu. Semua kerja siang malam mencari campurannya, mencari komposisinya itu. Akhirnya ditemukan semuanya, dikerjakan, dan ketika mengerjakan 3 molen rusak. Karena molen itu biasa dipakai untuk semen, dipakai untuk aspal, lebih lengket daripada semen. Ngaduk itu rusak. Sampai 3 kali molen raksasa itu. Jadi bukan molen kontraktor kecil itu. Molennya itu kira-kira sebesar tenda ini. Molennya itu jebol 3 kali. Kalian tahu betul. Kenapa kemarin warga Berarti Kampung Bayam pada nangis dari mengadu dulu ke Pak Anies? mereka yang membenci Insya Allah sabar, nanti akan datang waktunya perubahan. Ya, akan datang waktunya perubahan. Nanti kita bisa lakukan kembali. Ya, sekarang kewenangannya lagi nggak ada. Jadi gini, mereka adalah warga dan petani Kampung Bayam di Jakarta Utara yang letaknya itu ada di sebelah Stadion BIS. Mereka ingin mengadu karena sampai saat ini belum bisa menempati Kampung Susun Bayam. Padahal hunian tersebut telah diresmikan oleh Pak Anies saat masih menjabat Gubernur DKI Jakarta. Namun di masa PJ Gubernur DKI yang sekarang ada sekitar 64 kepala keluarga yang tidak bisa masuk ke hunian tersebut. Padahal para warga telah menerima daftar nama setiap unit. Mereka punya dokumen yang sah, tapi tinggal kuncinya saja yang belum dikasih. Akhirnya sejak 13 Maret 2023 mereka memaksa masuk dan tidur di pelataran Kampung Susun Bayam. Aksi ini sebagai bentuk protes terhadap pemerintah. Namun lagi-lagi yang terjadi adalah mereka diusir dan mendapat intimidasi. Listrik dimatikan, tidak ada
tercatat Ngeri, sama ngeri ya. sejarah. Ini terjadi di ibu kota. Rakyat Siapa kecil yang pun dolim sama digituin. rakyat kecil? Siapa yang jahat sama rakyat kecil? Siapa yang memanjangkan penderitaan rakyat kecil? Itu akan dicatat oleh sejarah dan dia harus bertanggung jawab di hadapan Tuhan Yang Maha Kuasa. Karena sudah tersedia. Lain kalau harus mulai dari nol. Kalau mulai nol, oke, saya cari tempat baru lagi. Ini sudah ada. Iya, iya. Jangan dolim, jangan dolim, jangan dolim. Berhenti berpikir dolim pada orang-orang kecil kita. Jangan pernah begitu. Iya. Betul. Pakar kebijakan publik asal Sebab Universitas doa orang yang Trisakti, tersiksa itu, Trubus doa Rahardiansyah orang yang menilai teraniaya itu putusan makbul saluran ya. listrik dan air di rusun Kampung Bayam bukanlah langkah etis yang diambil oleh Jakpro. Penjabat Gubernur DKI Jakarta harus segera mengambil sikap. Setiap pembangunan memang selalu ada saja masyarakat yang menyingkir untuk pembebasan lahan. Namun bukan berarti mereka adalah orang-orang tersingkir yang harus terus menjadi penonton dari pinggiran. Konsep pembangunan yang terintegrasi perlu terus diadopsi sehingga tidak cuma fisik bangunan yang dipoles cantik dan megah. Peningkatan kualitas hidup warga Jakarta juga perlu diwujudkan secara merata dan berkeadilan Ya. tanpa pilah-pilih. Selama ini kalau naik ke ini, kalau mau pergi ke halte Transjakarta, orang harus naik tangga. Apa yang terjadi? Ibu hamil, orang tua, sulit sekali. Sekarang yang kita kerjakan dibalik. Itu diturunin. Sekarang pakai ram, jalan menuju tengah sana. Jadi tidak ada lagi yang berjalan, tidak harus pakai tangga. Dengan cara begitu, Minimal jalannya rata ini. landai. Ya. Orang menyeberangi jalan dan lain tidak menggunakan JPO, tapi kita justru gunakan zebra cross seperti ini. Nah, yang harus sekarang kita latih adalah pengemudi motor mobil untuk berhenti saat ada orang menyeberang. Iya, berarti di seperti di negara luar kota dan besar seperti negara modern Amerika dan udah Eropa semuanya kan begini. sudah seperti itu ya guys. Jadi kalau Ya, kita ya. di Bagus, Jakarta bagus itu. sudah seharusnya. Ini pun untuk difabel, difabel juga sangat Oh friendly. iya, bagi penyandang disabilitas itu sangat membantu sekali. Jalanan ini harus dibagi dan bagi pengemudi untuk menghargai pejalan kaki. Undang-undangnya pun mengharuskan, untuk memprioritaskan pejalan kaki. Iya, betul. Aturannya begitu. Mantap. Sudah coba nyebrang jalan? Udah ya? Lebih enak? Lebih enak. Jakarta jalan negeri sekarang ya? Begitu bagusnya pemikiran Dulu kalau nyebrang pakai JPO tapi ya, naik dari pada atas. karakternya itu selalu ada Enakan dicari mana nyebrang pakai kesalahannya ya. pakai jalan. Lebih cepat ya. Lebih cepat. Semua dipikirkan teman-teman. Oh, itu ya, Pasti. kita harus naik ke atas, naik. Ini emang nggak capek. Buat lansia, Jadi buat alhamdulillah. penyandang disabilitas, Dan yang penting semua juga, nanti kita dipikirkan. tunjukin di sana. Suasana bundarannya berubah. Kita sambil jalan ya. Kenapa? Kayak nggak di Jakarta. Kayak di Jakarta. Kayak Gimana, nggak di Bang? Jakarta. Di mana, Bang? Trotoar di sini Ya. kita buat lebarnya 6 sampai 8 meter. Wis, Jadi ini menjadi, lebar banget. kita ingin membuat ini sebagai the home of pedestrian. Jadi masyarakat Indonesia ini tinggal daerah tropis. Harusnya kegiatan kita itu lebih banyak di ruang terbuka, outdoor dong, ya? outdoor. Nah, jangan pernah bilang ibu kota itu kejam, ibu kota itu bersahabat, ibu kota itu ramah. Kalau mindset kita bilang ibu kota ini kejam, maka kita akan bikin kota ini dirancang untuk menjadi tempat yang kejam. Tapi kalau kita bangun mindsetnya ibu kota itu ramah, friendly, hangat, maka kita rancang kotanya untuk bisa ramah, friendly, Semua hangat. tergantung Iya, mindset iya. awalnya ya, bikin apa dulu. Dia bertugas 24 jam. Bukan orang yang sama, tapi 24 jam tugas untuk memastikan keselamatan penyeberang jalan dan juga membiasakan bagi ini, contohnya, membiasakan untuk warga berhenti. Ini bagian dari pelatihan. Lalu di sisi lain, Sistem diawalin dulu ya. Ya. Karena nanti kita lihat dari situ. kita nyebrang balik. Kita nyebrang ke sana. Pencet dulu, Abid. Pencet dulu ya.
masuk ya? 2 kali. Ya. Mbak, makasih ya, selamat tugas. Sekarang coba lihat dari sini, Mas. Kita view ke sana ya. Ini adalah suasananya lain sekali, bukan? Dengan ditiadakan. Dan perasaan ini tuh ada di pejalan kaki yang menyeberang di sini. Mereka kan merasakan suasana Jakarta yang beda. Truly beda. Belum lampunya Pak ya malamnya? Belum nanti lampu. Nah, apalagi kalau sudah jalan nanti di sekitar Bundaran HI sana lagi, itu gedung Indosemen. Itu bisa dibilang salah satu spot paling bagus karena Jalan Sudirman itu belok. Ketika Jalan Sudirman belok itu, di situ kita merasakan deretan gedung-gedung tinggi dan kita berjalan kaki. Banyak yang bilang, ya bagi yang pernah ke New York, bagaimana itu rasanya kayak di New York ya gitu. Iyalah. Take that as a compliment ya. Dan saya bilang rasanya di Jakarta, bukan di New York gitu. Mantap, mantap. Oke, mantap, luar biasa. Itulah sedikit kilas balik cerita perjuangan Pak Anies semasa menjabat jadi gubernur di DKI ya guys ya. Lika-liku perjalanannya dalam membangun ibu kota Jakarta, mulai dari infrastrukturnya, lalu sirkuit balapan Formula E serta stadion JIS itu penuh lika-liku dan penuh tantangan serta banyak intervensi dan gangguan dari orang-orang yang tidak ingin kaya-kaya Pak Anies itu menjadi sukses. Tetapi walaupun begitu, setiap perbuatan yang baik itu akan selalu ada jalannya ya guys ya. Nah, itulah sedikit kilas balik cerita tentang lika-liku perjalanan Pak Anies di dalam membangun ibu kota Jakarta. Nah, terima kasih banyak bagi telah menonton, dan jangan lupa tolong diberikan komentar yang baik ya guys ya. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Thank you. Thanks for watching.